Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barika alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ma'a alika al-athhari ma'a dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sebuah anugerah yang telah diberikan kepada kita bisa melangkahkan kaki ke majlis yang seperti ini. Demi Allah, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Selalu kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuatan kita, semua langkah kaki kita itu dari Allah. Artinya kita datang ke sini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Allah menginginkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita ke majlis Maulid seperti ini, majlis yang agung, majlis yang luar biasa, majlis yang di dalamnya anugerah rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mashi kama majma'il maulid yujallil kurub dha waqt taubatik ya al-'asi idza batatub dha waqt taubatik ya al-'asi idza bata'ub dha jama' la syak tughfar bih jami'udz dzunub. Disebutkan oleh beliau, ini perkumpulan, tidak ada perkumpulan yang bisa menandinginya. Ini perkumpulan bagi orang-orang yang bermaksiat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di mana disebutkan di dalam kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, di antara sebab taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, selain itu beliau karena berwasilah bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan karena apa? Karena mereka membawa cahaya Nabi Muhammad di dalam diri mereka. Mereka selamat, ma'asyiral hadirin. Nabi Ibrahim sang kakeknya Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala pulang dari Isra Mi'raj, beliau menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Beliau ketemu sama Nabi fulan, ketemu sama Nabi ini, ketemu sama Nabi ini. Dan beliau pun mengemukakan tentang apa? Bahwasanya beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya hayya wa sahla. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kata beliau, Nabi Ibrahim paling mirip denganku. Kenapa? Karena kakeknya Rasulullah, Nabi Ibrahim. Dalam riwayat, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas karena beliau membawa benih cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua perkumpulan menjadi berkah tatkala di dalamnya ada Nabi Muhammad. Bahkan rumah sekalipun menjadi berkah, ma'asyiral hadirin, kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan ini dikatakan oleh ulama, bagi orang yang ingin bertaubat, nih perkumpulannya. Cepat dikabulkan oleh Allah, cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Ingin kembali kepada Allah, ingin kembali mendekatkan diri kepada Allah, ini tempatnya. Karena enggak bakal kita temukan jalan menuju Allah selain itu adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau jalan yang lain gak bakal sampai. Mau mencari jalan selain jalannya Nabi Muhammad untuk mendekatkan diri kepada Allah gak bakal nyampe. Karena Nabi Muhammad SAW adalah salah satu pintu, cuma pintu itu doang.
agar kita bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wusul ila hadratillah la yaqdir an-nas ay yadkhuluha illa min hadratir rasul. Pintu untuk masuk ke Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bisa mampu untuk memasukinya kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga sekalipun, masyaallah hadirin, enggak bakal bisa orang memasukinya kalau misalnya tidak melalui Nabi Muhammad. Karena Nabi pertama kali yang akan memasuki surga. Maka beruntung, sangat beruntung kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini majlis ta'lim muhibbin Nabi, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami' karangan Al-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu disebutkan oleh beliau, wallahi ma dzikra al-habibu ladal muhib illa wadha warihan nashwana aina al-muhibbuna alladhina alayhimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana la yasma'una bi dzikri taha al-mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah disebutkan nama seorang kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW, kecuali kesumpekan hilang, bahkan capek, letih hilang, karena nama kekasihnya yang disebutkan. Orang kalau udah cinta, di sini disebutkan muhibbun Nabi, orang yang cinta sama Nabi. Orang kalau cinta yang sungguh-sungguh, tergila-gila, lupa dengan hal yang lain. Sebagaimana sering kita mengatakan, orang yang saling mencintai seakan-akan dunia milik dia berdua. Dia lupa akan semuanya. Begitupun orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Tatkala dia mencintai Nabi Muhammad, maka dia akan melupakan segalanya dan dia akan prioritaskan Rasulullah. Apapun liajli Rasulullah. Sebagaimana Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan, kita kalau ingin melakukan sesuatu, barometernya, patokannya, jangan yang viral, jangan yang lagi terkenal, jangan yang mungkin di mata kita enak doang, atau yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang mengasyikkan. Lah, barometernya, patokannya, hal tersebut diridhoi sama Rasulullah atau tidak. Ini orang yang sangat mencintai Rasul. Setiap dia mau melangkah, setiap dia mau melakukan, dia pikir dulu, ini kira-kira Rasul ridho atau tidak, Rasul suka atau tidak. Ini orang yang cinta, masyarul hadirin. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh kekasihnya. Dan setiap apapun yang disukai oleh kekasihnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang juga dia sukai. Walaupun dia awalnya nggak enak, nggak demen, nggak suka, benci. Tapi karena kekasihnya yang ingin, kekasihnya yang suka, dia pun menjadi suka, masyarul hadirin. Sampai ulama mengatakan apa? Darbul habib zabib. Pukulan dari kekasih itu manis. Pukulan, masyarul hadirin, pukulan dari kekasih manis. Setiap apa yang dari kekasih itu manis. Itu disebutkan zaman dahulu, ada seseorang bernama Qais yang tergila-gila dengan Laila, sehingga ia mendapatkan gelar Majnun Laila, orang yang tergila-gila sama Laila. Udah nama gesnya hilang karena dia sangat mencintai Laila. Itu di dalam suatu syair beliau mengatakan apa? Aku melilingi rumahnya Laila. Rumahnya Laila dia kelilingi, dan beliau berkata, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidari. Pintu ini, tembok, bagian kanan, bagian depan, bagian kiri aku ciumi, aku peluk. Apakah karena dia cinta sama tembok? Bukan. Sampai beliau mengatakan, wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku bukan cinta sama tembok, namun cinta kepada orang yang tinggal di dalam tembok, yaitu Laila. Inilah sosok kekasih, masyarul hadirin. Inilah sosok yang benar-benar mencintai, lupa akan segalanya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan, wallah ma dzikra al-habibu ladal muhib illa wadha warihan nashwana aina al-muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Mana orang-orang yang benar-benar ngaku cinta sama Nabi,
Orang-orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, dia akan badlun nufus. Dia akan korbankan segalanya demi Rasulullah. Semuanya, hartanya, jiwanya, dirinya, keluarganya untuk Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, hijrah ke kota Madinah. Ibunya dia tinggalin. Ibu yang melahirkannya, ma'asyar hadirin. Karena ibunya belum masuk Islam. Dia tinggalkan untuk Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair, tatkala hijrah ke kota Madinah, beliau orang yang kaya raya, memiliki segalanya. Parfumnya saja terkenal. Kalau dia lewat, orang tahu ini parfumnya Mus'ab. Dapat Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Tatkala itu hijrah, orang semuanya hijrah. Dia tinggalkan semua kedudukan, hartanya, bahkan popularitas yang dia miliki demi Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang cinta. Kita sering mendengar di dalam suatu hadis, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Masyarul hadirin, enggak semudah itu. Enggak semudah itu kita mengatakan cinta namun kita tidak ada bukti. Kita tidak rela mengerahkan segala tenaga, jiwa, diri, harta kita untuk Nabi. Terus kita katakan, oh saya cinta Nabi. Belum bisa. Innal muhibba lima yuhibbul muti'. Orang yang cinta sama kekasih, manut, taat, patuh. Apapun yang dikatakannya. Sampai itu di antara pepatah, orang-orang dulu mengatakan, orang kalau udah cinta, kotoran pun seakan-akan coklat. Saking dia cintanya. Nabi mengatakan di dalam hadis, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu bisa membutakanmu dan mentulikanmu. Itu orang yang cinta. Tidak mendengarkan yang lain, tidak memandang yang lain kecuali orang yang ia cintai. Kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, ma'asyarul hadirin. Tatkala Nabi Muhammad wafat, ada yang minta diwafatkan. Tatkala Rasulullah wafat, ada sahabat yang minta kepada Allah, berdoa, ya Allah wafatkan aku. Enggak mau hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, ya Allah butakan mataku. Meminta mata agar buta, karena dia tidak mau memandang selain Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ulama mengatakan di dalam satu syair, li ghairi jamalikum nadhari haram. Selain pandangan kepandanganmu, selain mata tertuju kepadamu, maka ke yang lain itu haram. Ini orang yang cinta. Mana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Tatkala kita saja makan masih berat untuk duduk, minum masih dalam keadaan berjalan, masuk masjid masih sembarang kaki, maka kita belum bisa dikatakan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang memiliki gelar Qutb Waliullah, Qutbil Irsyad wa Ghawthil Bilad wal Ibad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad. Hampir satu dunia tatkala dia muslim dan ahlu sunnah wal jamaah mengenal Ratib Al-Haddad. Orang yang luar biasa. Masyarul hadirin, kalau kita ngelihat di dalam sejarah biografi Al-Habib Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad, umur 5-6 tahun kena penyakit judari, cacar, sehingga membutakan matanya. Namun karangannya luar biasa. Bahkan menjadi waliullah, bahkan menjadi orang besar, bahkan menjadi orang yang doanya terkabulkan. Dan itu bukan bisa, nggak bisa diraih dengan nyantai-nyantai doang, dengan duduk-duduk doang. Bahkan ada seseorang ulama di zaman beliau yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah memuji Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, qarrat bihi ainun nabiyyi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil awladi. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah orang yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi buah hatinya Nabi Muhammad, memiliki porsi khusus di hati Nabi Muhammad. Nabi menceritakan dia tatkala ada orang yang bermimpi dengan Nabi. Fulan mimpi sama Nabi, Nabi cerita Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kenapa bisa? Gak pernah melepaskan sunnah.
Sunnah Nabi Muhammad semua dia lakukan, yang kecil maupun yang besar. Sampai beliau mengatakan, ma min sunnatin amilahan nabi, tidaklah suatu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW illa arju minallahi anni qad amiltu biha, kecuali aku berharap kepada Allah itu sunnah udah aku amalkan. Badlun nufus, Al-Habib Umar mengatakan, ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Mana orang yang bisa mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad? Mana orang yang rela mengorbankan harta, jiwa, dirinya untuk Nabi Muhammad? Itu orang yang bisa dikategorikan orang yang cinta. Baru dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan orang yang mencintai Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW. Namun kalau misalnya kita nggak ada salah satu ciri pun yang dapat dikenal sama Rasulullah SAW, maka bagaimana kita bisa dikenal sama Nabi? Boro-boro menjadi kekasihnya Nabi, dikenal aja mungkin enggak. Waliyadzubillah min dzalik. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat di dalam mengorbankan semuanya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Hartanya dia kerahkan semuanya untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab, dia kerahkan jiwanya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan tatkala orang-orang belum berani sholat dalam keadaan jahar, dalam keadaan terang-terangan di depan Ka'bah, keluar di hadapan Ka'bah sholat berjamaah, orang belum berani. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, dia ajak orang-orang. Beliau yang rela menjadi tamengnya Nabi Muhammad. Kita bagaimana? Nusaibah binti Ka'ab, seorang perempuan, rela dirinya terkena anak panah demi Nabi Muhammad SAW. Gak mikir lagi, masyarul hadirin. Ini orang yang cinta. Yang penting kekasihnya senang, yang penting kekasihnya bahagia, yang penting kekasihnya ridha. La yasma'una bidzikri tahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Tidaklah orang mendengar nama Nabi Muhammad SAW kecuali dia bangga, bahagia, senang. Kita tatkala memiliki kekasih, kita menceritakan kekasih kita dengan rasa yang sangat bahagia, rasa yang sangat bangga. 2 jam gak habis ceritanya. Begitupun para sahabat, ma'asyarul hadirin, para aslafun salihun tatkala menceritakan Nabi Muhammad SAW, sosok yang mulia, sosok yang agung. Sampai ulama mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Inilah orang kalau cinta sama kekasihnya. Dikatakan apa? Walaupun orang yang mensifati Nabi Muhammad banyak, ribuan, jutaan, yafna zaman, sampai hari kiamat pun, namun keindahan Nabi Muhammad belum bisa diutarakan secara keseluruhan. Karena indahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pengenalan kita kepada Rasulullah? Apa yang kita kenal? Sunnah apa yang telah kita istiqomahkan, ma'asyarul hadirin? Demi Allah, tidaklah dilakukan majlis seperti ini melainkan agar kita mengikuti Nabi Muhammad. Demi Allah, tidaklah dilakukan majlis-majlis maulid di tempat yang lain, baik di sini ataupun di tempat lain, kecuali itu adalah jalan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kalau bukan karena itu, maka buat apa lagi? Maka para ulama tatkala ingin menghadiri majlis, mereka memperbaiki niat. Niat mereka untuk apa? Apa yang ingin mereka lakukan? Dan ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu disebutkan ada seseorang yang selalu bermimpi sama Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap hari. Seorang ulama, orang yang soleh. Bahkan ada perkara apapun, masalah di dalam agama yang dia bingungkan, yang ada iskal, dia tanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung kepada Rasulullah. Cuma suatu hari dia nggak mimpi Nabi. Sehari ini dia nggak mimpi Nabi, bimbang, heran, kok bisa kekasihnya menjauhi dirinya. Dia introspeksi diri, dan nggak taunya bukan hari itu doang, seminggu nggak didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sedihnya bukan main, sedihnya luar biasa. Dia perbanyak sholawatnya,
Dia perbanyak lagi ibadahnya, ingin ketemu lagi dengan kekasihnya. Rindu dengan kekasihnya, ma'asyiral hadirin. Enggak taunya apa? Tatkala hari ke-8 dia mimpi sama Nabi Muhammad, dia pun mengadu, "Ya Rasulullah, lima tabta'id anni?" Kenapa engkau menjauh dariku ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad di dalam mimpi orang tersebut? Kata Rasulullah, engkau telah melupakan sunnahku, satu sunnah. Apa itu? Dia pada saat melepas bajunya, pada saat dia melepas baju, dia lepaskan dengan tangan kanan. Orang kan kalau pakai baju sunnah tangan kanan masukin, keluarnya dengan yang kiri. Sesuatu yang bagus, Nabi Muhammad yuhibbut tayammun fi kulli af'alih. Nabi itu menyukai yang kanan di setiap pekerjaannya. Kita lihat setiap yang baik Nabi gunakan dengan yang kanan. Minum, masuk masjid, masuk rumah, semua kanan. Makan, menulis. Itu yang disukai oleh Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang bagian kanan, itu kata Allah apa? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'i maskub wa fakihatin kathirah. Di surah Al-Waqiah disebutkan bagian sayap kanan itu adalah orang-orang yang memasuki surga. Maka orang yang suka dengan tangan kanan itu adalah penduduk surga insyaallah. Maka ma'asyiral hadirin, apa yang dilakukan orang ini? Dia mau wudu. Kalau kita lihat, kan kalau wudu kita ngegulung pakaian. Ngegulung itu berarti kita menyingkapkan pakaian kita, seakan-akan membuka. Yang awalnya tertutup, kebuka. Kalau ngebuka dengan tangan yang kiri dulu, dia lupa ngebuka dengan yang kanan. Dari situ dia terhijab dari Nabi Muhammad SAW. Itu satu sunnah. Bagaimana dengan kita? Maka ma'asyiral hadirin, itu para ulama mengatakan, kenapa sih kita selalu bersolawat? Kita cinta sama Nabi, kita rindu sama Nabi. Solawat nggak pernah lepas. Sehari nggak kurang dari 300. Cuma nggak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Itu ulama mengumpamakan seakan-akan gelas. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi kita mau menikmati air, gelasnya nggak ada. Maka kita mencari gelas, ngumpulin duit dulu buat beli gelasnya. Dan gelas itu adalah hati. Tatkala kita ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, mungkin hati kita masih kotor, gelap, udah full. Mungkin dengan dunia, dengan yang lain, dengan harta, dengan kedudukan, jabatan. Sehingga porsi untuk Nabi Muhammad SAW gak ada lagi, gelasnya udah gak ada lagi. Gak ada porsinya lagi, ma'asyiral hadirin. Dari situ kita susah untuk mimpi Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wadahnya ada, gelasnya ada, cuma kotor. Maka caranya apa? Dibersihkan dulu. Maka nggak bisa kita dengan cuma sekali, wah sekali sholawat malam ini mimpi. Enggak. Orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang badlun nufus, orang yang rela mengorbankan segalanya demi Nabi Muhammad SAW. Dan ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Ahmad Al-Masyhur bin Taha Al-Haddad, beliau mengatakan, orang kalau ngaku muhibbin Nabi, orang kalau ngaku pencinta Nabi, maka kita akan temukan di dalam dirinya ada 3 hal ini. Kalau 3 hal ini tidak ada, maka cinta bisa dikategorikan cinta bohong. Cinta yang cuma ngomong doang tapi kagak ada buktinya. Apa saja ma'asyiral hadirin? Yang pertama, ta'alluq. Ada ikatan, ada hubungan. Dan hubungan tersebut bisa didapati dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Tatkala apa yang dilakukan sama Nabi sama dengan apa yang dilakukan oleh kita, artinya ada persamaan. Ada sesuatu yang mirip dengan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan perihal dakwah sekalipun, ma'asyiral hadirin. Kita punya guru Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Allah yarham. Guru kami pernah menjelaskan, tatkala ada perkumpulan alumni pada saat itu, ada salah satu daripada teman kita ngadu. Kita manggil Abu ya. Ya Abu ya, pernah kami suatu hari datang ke suatu tempat di pelosok pedalaman dakwah. Cuma yang kami dapati bukan sambutan. Bahkan kami ditolak, dicaci dan dihinakan. Kami pun sedih. Maka bagaimana ya Abu ya? Apa yang harus kami lakukan? Mungkin jawaban yang kami harapkan ya, dari antara murid-murid alumni,
Pikiran kami mungkin bakal dapat solusi, diajarin, diberikan semangat. Namun beliau cuma ngomong apa? Bangga digituin. Kami pun bingung. Kami dakwah, dihina, bahkan ditolak oleh masyarakat, terus dikatakan banggalah. Kami bingung, kok bisa dikatakan bangga? Beliau pun melanjutkan, "Naam, banggalah karena ada persamaan dirimu dengan Nabi Muhammad SAW." Bahkan dalam hal seperti itu, ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad pada saat dakwah ke kota Taif dapat seperti itu, dan engkau pernah mendapati seperti itu. Artinya apa? Dakwamu ada sesuatu yang mirip dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana? Apa yang mirip dari kita kepada Nabi Muhammad? Ma'asyiral hadirin, umat yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah bukan satu, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua umat, ya hampir semua umat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua, bukan satu. Dari umat Nabi Adam alaihi salatu wasallam hingga hari kiamat. Kalau kita lihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, itu dari zaman kapan? 1400 tahun yang lalu, bukan baru. Ya, 1400 tahun yang lalu. Kita udah di pertengahan. Wah, kiamat juga kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi. Intinya kita tetap beriman bahwasanya kiamat akan datang. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Kapan itu kiamat? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu, yang tahu, yang nampak cuman Allah. Kita kagak ada yang tahu. Itu 1400 tahun nih sampai sekarang. Berapa banyak umatnya Nabi Muhammad SAW? Banyak. Kita masuk ke saf yang berapa? Tatkala kita datang ke suatu majelis saja, mungkin kita masuk ke dalam saf yang pertama, itu alhamdulillah bangganya. Tengah-tengah, belakang. Namun kita nih, tatkala di hari kiamat kelak masuk ke dalam saf yang berapa? Sekian ratusan, miliaran, bahkan triliunan manusia. Dan yang minta syafaat bukan umat Nabi doang, dari umat Nabi Adam hingga hari kiamat. Dapat nggak kita? Betul, dapat kabar gembira dari Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Kata Rasulullah dalam hadis, kullu ummati dakhalal jannah, kecuali orang yang nggak mau. Semua umatku masuk surga, kata Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat pun bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Mungkin semua dari kita kalau ditanya, kita pengen masuk surga. Maka kata Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat ngikuti aku masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, maka orang yang melanggar perintahku maka dia enggan, enggak mau masuk surga. Orang yang enggan dari mengikuti perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu emang kabar gembira bagi kita. Namun kita nggak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Al-Imam Al-Jurdani di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah, beliau mengatakan dan menukilkan suatu hadis yang pada satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua umat akan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Dan para ulama mengartikan rahmat Allah tersebut dengan apa? Dengan amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga, dan hadis lain mengatakan dengan rahmat, dengan amalan yang diterima. Amalan mana yang kita diterima oleh Allah? Ada yang tahu? Enggak ada. Semua disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada riya, mungkin enggak ikhlas. Namun tatkala kita hadir di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu diterima. Maka bangga bisa duduk di sini. Bahagia kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi.
penerimaan sholawat kepada Rasulullah wajib, pasti, nggak ada ditolak sama sekali. Itu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembahasan tadi, ma'asyiral hadirin, umat Nabi banyak. Kalau kita lihat tadi tuh, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu termasuk orang yang membanggakan Nabi Muhammad dan termasuk cucu yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena banyak kepengikutannya kepada Nabi Muhammad. Berarti Sofi di depan tuh. Ya, Sofi di depan. Kalau kita lihat antar kita dengan Habib Abdullah Al-Haddad jauh banget. Kita masuk rombongan mereka saja menjadi umat Nabi udah bangga. Udah bahagia. Masuk di soft mereka. Ya. Ma'ahum wa fihim fid daridhi dunya wal akhirat. Ya Allah, semoga kita bisa berkumpul bersama mereka, satu soft sama mereka. Namun tetap harus ada tanda-tanda. Tanda-tanda tidak terpenuhi maka nggak dikenal. Kalau Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu sampai punya anak, minta tolong kepada Allah, maka kata Allah, itu bukan anakmu, anak kandung padahal. Lah kita umat, kalau kita tidak memiliki tanda-tanda kepada Nabi Muhammad, maka bagaimana Nabi Muhammad akan mengenali kita? Tahu di antara tanda-tanda tersebut apa? Kalau kita semua merujuk dan meneliti kepada hadis, maka semua tanda tersebut akan kita dapati dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Dan kita tatkala mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan meraih daripada suatu yang bernama cahaya. Kita ngikutin sunnah, di hadis dikatakan dia akan dapat cahaya. Dia akan mendapatkan cahaya, cahaya dan cahaya. Allah mengatakan nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Umat Nabi Muhammad SAW itu ada ciri-ciri tanda. Apa itu? Di dalam diri mereka ada cahaya. Kata Rasulullah di dalam hadis, disebutkan di dalam kitab Khasaisil Ummatil Muhammadiyah, itu Rasulullah di dalam sabdanya mengatakan, inni la'arifu ummati bainal umam, la'arifuhum biwujuhihim, la'arifuhum min simahim biwujuhihim min atharis sujud. Aku bisa mengenal umatku kelak di hari kiamat dengan tanda. Umat banyak, yang mana umat Nabi bisa dikenal dengan tanda. Tandanya apa? Di antara di wajah mereka ada bekas tanda sujud. Ada bekas tanda sujud, ma'asyarul hadirin. Dan yang lain, kata Rasulullah, la arifuhum yu'tauna kutubahum bi aimanihim. Lagi-lagi dengan kanan. Kata Rasulullah, aku mengenal mereka tatkala mereka mendapatkan buku catatan amalan mereka dengan tangan kanan. Itu umatku. Nah, kita tangan kanan atau tangan kiri? Tatkala kita menerima amalan dengan tangan kiri, nggak dikategorikan umat Nabi. Nabi nggak kenal kita, ma'asyarul hadirin. Waliyadzubillah min dzalik. Dan di antara yang lain kata Rasulullah, aku mengenali mereka di wajah dan tangan mereka ada cahaya daripada bekas wudu. Kalau kita lihat semuanya sunnah. Semuanya sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang harus mencintai Nabi Muhammad, Al-Habib Ahmad Al-Mashhur bin Taha Al-Haddad, beliau mengatakan, nih yang pertama harus ada ta'alluq, ikatan, hubungan dengan sunnah-sunnah yang tadi. Ada hubungannya. Kalau kagak ada, maka dikenalnya bagaimana? Ada tandanya. Namun ma'asyarul hadirin, yang dimaksudkan, alhamdulillah jazakumullah khair, udah diingatin. Yang dimaksudkan tanda bukan tanda di dunia. Karena di dunia itu hanya jasad. Tatkala kita wafat, jasad kita tinggalin. Ruh yang akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jasad hancur. Ya, alhamdulillah kalau kita orang soleh, jasad kita utuh. Tanda-tanda husnul khatimah, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu nggak bakal kita bawa. Yang dibawa ruh. Dan dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, di antara wajah mereka ada tanda bekas sujud, maksudnya cahaya. Kalau kita teliti semua hadis, rata-rata tanda tersebut berupa cahaya. Orang yang hafal Quran, Al-Imam Syatibi mengatakan di dalam kitabnya tentang qiraatul sab'ah, hani'an mari'an walidaka alaihima malabisa anwarim minat taji wal hula. Orang tua yang punya anak hafal Quran, pandai membaca Al-Quran, beruntung. Kenapa beruntung?
akan dipakaikan pakaian dari cahaya. Cahaya. Kenapa harus cahaya? Kenapa enggak yang lain? Orang yang berjalan di dalam kegelapan malam ke masjid bakal dapat cahaya. Itu tandanya cahaya. Dan cahaya tersebut akan kita bawa kelak muncul. Contoh wudu. Itu kata Nabi Muhammad SAW, orang kalau misalnya melebihkan di dalam wudunya, ya, ghuril muhajjalin min atharil wudu. Wudu dilebihin, yang seharusnya sampai siku dia lebihkan sampai atas sedikit. Itu akan mendapatkan cahaya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan cahaya. Jadi tanda tersebut berupa cahaya. Nah, di sini bisa kita dapatkan dengan ta'alluq. Tatkala kita mengikuti Nabi Muhammad, di dalam setiap hal kita akan timbul rindu, pengen ketemu. Semua kita ikuti, tapi belum pernah ketemu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau memiliki gelar kalimullah, seorang nabi yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Nabi Musa tatkala berbicara sama Allah secara langsung. Namun ma'asyiral hadirin, Nabi Musa pengen ketemu sama Allah. Kita lihat, tatkala udah ada mukalamah, berbicara, ngikutin segala hal, taat, patuh, timbul tasyawuk, rindu. Sehingga Nabi Musa mengatakan kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan aku bagaimana engkau. Begitupun orang tatkala ngikutin Nabi Muhammad SAW, udah semuanya diikutin nih, dia patuh, dia manut, baru bisa rindu, baru bisa dikatakan muhibbun nabi, cinta sama Nabi. Kalau ta'alluq nggak ada, nggak bakal ada tasyawuk. Kalau orang nggak ada ikatan, nggak ada contoh yang dicontoh dari Nabi Muhammad, nggak ada sama sekali perilakunya mencerminkan Nabi Muhammad, maka nggak bakal ada tasyawuk, nggak bakal rindu. Dan kalau dia nggak rindu, maka bagaimana dikatakan muhibbun nabi? Bagaimana bisa dikatakan para pencinta Nabi Muhammad SAW? Setelah dua hal ini didapatkan, barulah dia akan mendapatkan tazawwuk, kenikmatan, mencicipi, duduk bareng Nabi, kumpul sama Nabi, mimpi sama Nabi, wafatnya sekalipun dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua bisa didapatkan dari mana? Sunnah. Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Wa man asani, namun kalau misalnya dia enggak mau, maka dia enggak masuk surga. Maka marilah kita contohkan diri kita, kita buktikan kepada Nabi Muhammad, nih, saya benar-benar cinta, saya benar-benar muhib, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, bahkan tahu nggak kenapa sih kita di dalam hajat kita jarang banget dikabulkan oleh Allah? Kita berdoa, tapi nggak pernah dikabulin. Ada musibah, ada bala, ada bencana, susah disingkap oleh Allah. Tahu problemnya apa? Gara-gara kita nggak dekat sama Allah. Bagaimana cara dekat sama Allah? Babul wusul ilallah fahuwa hadratur rasul. Jalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu jalannya apa? Mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ngedekat, nggak bakal bisa. Apa dalilnya? Surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau cinta kepada Allah, ma'asyiral hadirin, kita kalau pengen dikabulkan doa hajat dengan cepat, cintai Allah, dekati Allah. Allah mengatakan, ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah di dalam hadis qudsi, kecuali itu orang akan aku cintai. Dengan sunnah bin nawafil. Apa itu sunnah? Af'alun nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Aqwalun nabi. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Bahkan ma'asyiral hadirin, Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, pernah jalan di dalam suatu jalan. Di pertengahan jalan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kudanya dibelokin. Sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau belokkan kudamu? Padahal jalan kita masih lurus. Apa kata dia? Iya, aku pernah ngelihat Nabi membelokkan kudanya di sini, maka aku tiru. Cuma ngebelokin kuda, ditiru.
ngebelokin kuda. Kayak kita nih lagi bawa motor, stop, kita belokin juga. Kenapa? Karena kekasih kita pernah belok kayak gitu. Ini orang cinta sama Nabi Muhammad luar biasa. Ya, cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dan kata Allah, kalau dia udah mengikuti sunnah-sunnah, aku cinta sama dia. Fa idza ahbabtu, kalau aku udah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya aku akan jaga, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, kata Allah. Dijaga semuanya oleh Allah. Terakhir kata Allah, wala in sa'alani la'u'tiyanna, kalau dia minta kepadaku akan aku kabulkan dengan mudah. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad. Pengen sukses? Nabi Muhammad. Pengen sehat? Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad SAW. Sahabat ada yang sakit, masyarul hadirin. Ya, sahabat ada yang sakit, masyarul hadirin. Mohon maaf mungkin sebelumnya. Saya kebetulan lagi ada agak enak nafas, mungkin agak dikurangin aja kalau misalnya ada gaharu atau yang lainnya. Ya. Itu ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti segala hal. Segala hal tanpa terkecuali. Maka dari itu, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, masalah sakit. Ya, masalah sakit. Wa ainu qatadatin khudha dalila. Sahabat ada yang namanya Qatadah. Matanya lepas, bisa sembuh dipegang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dipegang sama Rasulullah sembuh. Kesuksesan, pengen dapat sukses, bahagia. Caranya gimana? Nabi Muhammad juga. Kata Allah, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Orang Yahudi bisa menang di dalam peperangan karena tawasul sama Nabi. Dulu mereka, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka menunggu Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena di kitab mereka disebutkan bakal datang Nabi terakhir dan mereka menunggu. Hanya saja tatkala itu dari Arab, mereka nggak nerima. Cuma dulu mereka tawasul terus, sehingga di dalam peperangan mereka selalu menang. Kesuksesan, kemenangan, jalurnya apa? Nabi Muhammad. Kesembuhan, Nabi Muhammad. Surga, Nabi Muhammad. Artinya apa? Tatkala kita melenceng dari jalannya Rasul, gak bakal dapat apa-apa. La sukses, wala bahagia, wala sehat. Bahkan kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, semuanya enak. Kita lihat para sahabat, aslafun saleh, hidupnya tentrem, hidupnya bahagia. Ada problem, solusi cepat dapat. Ada sakit, bahkan sakitnya itu kalau udah mau mati. Nggak ada di antara mereka sakit-sakit pada saat lagi umur muda. Kok bisa? Semua hal dari A sampai Z ngikutin Nabi Muhammad, plek. Maka mereka mendapatkan semua kesuksesan, semua kebahagiaan. Maka marilah kita sebagai para majlis yang hadir di sini, hadirin wal hadirat, hadir di majlis ta'lim muhibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi. Maka marilah yang kita bawa ke rumah, maaf, bukan cuma besek, bukan cuma makanan, bukan cuma cerita, bukan cuma ngumpul di sini, namun balik kita bawa akhlaknya Nabi Muhammad, bawa sunnahnya Nabi Muhammad. Tuh kalau kita pelajari maulidnya Nabi Muhammad, di dalamnya semuanya tentang sunnah, syama'il, kehidupan Nabi dari lahir sampai wafat. Untuk apa? Untuk kita tiru, untuk kita teladani, biar kita sukses, biar kita bahagia. Maka insya Allah semua yang hadir di sini, hadirin wal hadirat, baik laki-laki maupun perempuan, semoga kita benar-benar dimasukkan dan dikategorikan Allah Subhanahu wa taala sebagai muhibbin Nabi, orang-orang yang cinta sama Nabi, dan semoga cinta kita pun dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala kita yang cinta sama Nabi Muhammad itu biasa, namun kalau Nabi Muhammad yang mencintai kita itu luar biasa. Allahumma haqiq amalina, Allahumma haqiq amalana, Allahumma haqiq amalana, Allahumma habbib ilaina al-iman
وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان ربي شرفنا برؤية سيدنا ربي شرفنا برؤية سيدنا ربي شرفنا برؤية سيدنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا ما أقول لكم. Kalau ada kalimat yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.